Peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Masjid As-Sajadah di Jalan Nusa Cikarang, Bekasi. Peringatan Isra Miraj pada tanggal 10 Januari tahun 2026 oleh DKM Masjid Jami As-Sajadah. Ceramah Isra Miraj diisi oleh Syekh Anas Jaber dan diringi tim Hadroh Az-Zahro. Tema dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah, melalui Isra Miraj ini, kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Masjid As-Sajadah adalah masjid yang baru mulai dibangun di area Fasum serta Alam Perumahan Cikarang Baru, Cikarang Timur, Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok gak dengar jawabannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sampai pada malam hari ini kita semua yang hadir di tempat ini, yang insyaallah tempat yang dimuliakan oleh Allah pada malam hari ini, mudah-mudahan menjadi tempat wasilah diturunkannya rahmat Allah pada malam hari ini, masih diberikan nikmat iman, sehat Islam, sehingga panjenengan semua masih diringankan langkah untuk hadir di acara memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat serta salam selalu kita sanjurkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Mugi-mugi kita semua kelak mendapat syafaatul ujma di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati segenap panitia peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Masjid As-Sajadah. Yang saya hormati segenap kepengurusan DKM Masjid As-Sajadah. Mudah-mudahan Allah selalu sehatkan para beliau-beliau, Allah mudahkan urusan beliau-beliau. Mereka adalah para pejuang-pejuang rumah Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusannya dalam membangun rumah Allah yang mudah-mudahan membawa berkah di lingkungan setempat. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang saya hormati kepada para pemimpin daerah setempat pemerintahan, mudah-mudahan juga Allah panjangkan umur para beliau-beliau, Allah mudahkan segala urusan beliau menjadi pemimpin yang amanah. Untuk acara malam hari ini, monggo, karena ini sudah mundur dari rundown acara, kita sama-sama membaca maulid, kita sama-sama bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan pada malam hari ini ruh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hadir di tempat kita untuk bermaulid pada malam hari ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. والجمال منك لم ترقص عين وسيض منك لم تلد اللسان
التزم براء من كل عيب قل التزم براء من كل عيب كأنك قد خلقت كما وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعسر يبغى إلى مسس أيادي الله الله وكف المصطفى كالورد نادي روح يبغى إلى مسس
كيف يطيرون يملأ الدنيا يبرهون نور وديا محمد ويجبوا كيف يطيرون يملأ الدنيا يبرهون نور بنيان لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم يا الله المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائه وأمهاته وذريته وإخوانه من النبيين المرسلين وإلى الكل وأصحابه كلهم أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدنا وحبيبنا وبركاتنا صاحب مولد فرزند شيخ جعفر ثاني وصاحبه مولد اتباع شيخ عبد الرحمن الرحيم أحمد وحبيبي موديس بن درر الهادي علي بن محمد بن حسين الحمصي أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويريد درجاتهم في الجنة وينصرنا بأسرارهم وعلومهم ونهجهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة شيخنا ومرسلنا ومراد روحنا العليم العلامة أبو محمد وهود محمد مغفر لنا بناس بن يحيى أطول الله نورهم بسياق وعافية وعلى البركة والشفاء الله قدره وأعظم الله وعزه وأزع الله وولده ومن تبعه من عباد الصالحين المؤمنين المخلصين الشاكرين ومن أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله وآل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله ربي ربي تعالى
kencang ya Rabbi.
وهذا فضل الذي برز من حضرة الإنسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فدعا بوجودها أبناء الوجود وطرزت برداد وعليم بالدراز تكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد رؤوف Hey,
Lanjut. Udah lanjut Bu. Lanjutnya setelah mau itu hasanah. Jadi karena syekhnya sudah hadir, monggo sama-sama mendengarkan tausiah dari beliau dulu. Nanti setelah beliau selesai, kita lanjut sholawatan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memperjalankan kekasihnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan yang penuh mukjizat, sebuah perjalanan yang bukan hanya tentang jarak, tetapi tentang ketinggian iman. Alhamdulillah, sudah sampai di pendampingan kita yang kita tunggu bersama, yaitu Syekh Anas Jaber beserta rombongannya, sehingga untuk acara malam hari ini setelah luar biasa tadi dibuka oleh tim Hakraf Al-Jahro yang dengan semangat dan luar biasa. Ini apa? Tadi itu apa namanya? Udah jalan. Anda ya, siapa sih? Ya, kita sambut kehadiran Syekh Anas Jaber. Tengah-tengah kita. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu alaihi. Ikhwani wa akhwatillah, setiap tahun kita memperingati Isra Miraj, dan malam hari ini kita hadir dengan pesan yang mendalam. Isra Miraj bukan sekedar kisah perjalanan, tetapi pesan hidup. Isra Miraj mengajarkan kita tentang nilai utama, yaitu sholat, yaitu mengenai kekuatan iman dan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Dan malam hari ini kita akan diajak untuk menguatkan iman di era modern atau membangun generasi muda yang kuat. Sebelum kita memasuki ke tausiah, nanti ada session foto bersama. Nanti ada session foto bersama dengan Syekh. Oke, Ibu. Jadi udah pada dandan dulu belum tadi? Aku dandan dulu. Sebelum memasuki tausiah, saya mau tanya dulu nih, sudah siap untuk belajar sama-sama malam ini? Sudah siap untuk belajar sama-sama? Ini ada yang siap, ada yang enggak, udah pada ngantuk kali ini. Kalau sudah siap, mau pulang dengan hati yang lebih kuat imannya? Alhamdulillah, itu yang kita harapkan. Ya mas kalian, untuk mengupas lebih dalam datang Isra Miraj malam hari ini, hadir bersama kita tokoh yang suaranya menyejukkan dan pesannya selalu mudah diterima. Beliau seorang ulama hafiz yang kita kenal sebagai adik dari almarhum Syekh Ali Jaber. Seorang dai yang selalu mengajarkan kita untuk menjadi penghafal Al-Quran sekaligus dapat mengamalkannya.
Jamaah yang berbahagia, inilah tamu agung kita malam hari ini, Syekh Anas Jaber. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilakan untuk menyampaikan tausiah dan hikmah Isra Mi'raj. Saudara Nabi Muhammad. Izin pengantar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Izin panitia saya mengantarkan dulu sebelum Syekh Anas Jaber berceramah. Bapak Ibu apa kabar semuanya, sehat? Masya Allah luar biasa, ibu-ibu cantik-cantik, glowing-glowing. Mudah-mudahan semuanya calon ahli surga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mendengarkan ceramah Syekh Anas Jaber, saya Gaus Abdul Hamid dari tim Safari Dakwah Syekh Anas Jaber ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Safari Dakwah Syekh Anas Jaber ini adalah dalam rangka meneruskan perjuangan almarhum Syekh Ali Jaber, kakanda beliau. Saat dulu hidup, beliau punya program namanya mencetak 1 juta penghafal Al-Quran di Indonesia. Beliau punya cita-cita agar Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Beliau berjuang luar biasa dari nol. Kami menjadi saksi bagaimana beliau menjadi katalisator berdirinya lebih dari 100 pondok pesantren di seluruh Indonesia yang mungkin saat ini sudah mengeluarkan hafidh-hafidhoh, ribuan hafidh-hafidhoh. Tetapi kemudian Allah berkata lain, hari ini beliau sudah dipanggil olehnya, sudah kembali kepada yang dicintainya. Tetapi ibarat peribahasa, gugur 1, tumbuh 1000. Almarhum wafat, alhamdulillah lahir banyak para ulama yang meneruskan perjuangan beliau, termasuk saudara-saudara beliau. Syekh Ali Jaber kenal Ibu? Suka sama ceramah Syekh Ali Jaber? Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Syekh Ali Jaber itu 12 bersaudara. Semuanya masih hidup kecuali Syekh Ali Jaber. Ibu bapaknya juga masih hidup, saat ini tinggal di kota Madinah. Yang luar biasa, 12 semuanya penghafal Al-Quran. Yang hadir di hadapan Bapak Ibu semua namanya Syekh Anas Jaber. Beliau anak ke-11 dari 12 bersaudara. Usia beliau kira-kira berapa? Beliau masih muda, masih sangat gagah ya. Usianya baru 29 tahun. Tapi luar biasa, beliau dari usia 12 tahun sudah hafal Quran. Lalu kemudian di usia itu beliau sudah menjadi imam di masjid-masjid di sekitar kota Madinah. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saat Syekh Ali Jaber wafat, lalu kemudian adik-adik beliau semuanya terutama yang laki-laki melanjutkan dakwah almarhum. Makanya di televisi juga kita mengenal ada Syekh Muhammad Jaber. Pernah dengar Bu? Ada juga yang menggantikan Syekh Ali Jaber dalam acara Hafidh Indonesia, Syekh Hussein Jaber. Ada juga Syekh Abdul Rahman Jaber. Ada juga Syekh Dr. Yahya Jaber. Ada juga Syekh Ahmad Jaber. Termasuk yang di hadapan kita semua Syekh Anas Jaber. Ada yang bungsu satu lagi namanya Syekh Abdullah Jaber. Dakwahnya sama, mereka melanjutkan cita-cita almarhum.
ingin membumikan Al-Quran di Indonesia dan mencetak 1 juta penghafal Quran di Indonesia. Ibu-ibu siap mendukung? Cinta Al-Quran. Coba yang cinta Quran angkat tangan. Yang gak cinta boleh pulang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sudah siap mendengarkan ceramah beliau? Sebelum itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Allah yang telah mengeluarkan kita dari perut ibu kita. Saat kita dilahirkan, la ta'lamuna syai'a, kita tidak punya ilmu sedikit pun, betul? Lalu Allah berikan kita 3 perangkat belajar. Apa itu? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. 3 perangkat belajar itu. 1 as-sam'a. As-sam'a apa artinya? Pendengaran. Wal absara apa artinya? Penglihatan. Wal af'idah apa artinya? Hati. Ibu-ibu, bapak-bapak mau dapat ilmu malam ini? Buka 3-3-nya. Siap? 1 apa tadi? Yang kedua? Yang ketiga? Siap dibuka? Saya uji dulu nomor 1. Nomor 1 tadi apa? Siap mendengar dengan baik? Coba cek-cek, dengarkan. Tangannya ke atas, kepalkan, simpan di dagu. Dagu. Masih ada yang salah. Dagu. Masya Allah. Alhamdulillah. Tapi nggak apa-apa, yang penting ibu bapak bahagia. Kalau sudah bahagia, ilmu mudah masuk, insya Allah. Coba yang belum senyum, senyum dulu. Senyum dulu. Senyum dulu. Menurut penelitian, orang yang sehari senyum 1 kali, insya Allah masih hidup. Orang yang sehari senyum 10 kali, insya Allah sehat. Orang yang sehari senyum 100 kali, seperti olahraga mendayung 10 menit, sehat banget. Tapi yang sehari senyum-senyum 1000 kali, harus diperiksakan ya. Sehat semua, Bu? Yuk kita sama-sama dengarkan ilmu dan hikmah dari guru kita, Syekh Anas Jaber. Kepada beliau kami persilahkan. Burung merpati, burung balam selalu terlihat di kala pagi. Kalau ibu-ibu tidak menjawab salam, saya doakan suaminya kawin lagi. Untuk bapak-bapak juga saya kasih bantuan. Pergi ke pasar membeli beras, jangan lupa membeli minyak. Yang menjawab salam dengan keras, saya doakan istrinya banyak. Bercanda aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا
وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Maha suci Allah, saya tidak mempunyai ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, para alim ulama, para ustaz wal ustazah, para haji dan hajjah sekalian, para sepuh, orang tua kami, berkhusus kepada segenap pengurus Masjid As-Sajdah, mudah-mudahan sihat wal afiat, panjang umur dan umur yang bermanfaat, dan Masjid As-Sajdah mudah-mudahan semakin makmur, dan Majlis As-Sajdah semakin juga makmur dan ramai dihadiri oleh banyak jamaah, dan sama-sama dapat ampunan dan rahmat Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau juga hadir bersama kita Ketua RT beserta jajarannya, Ketua RW beserta jajarannya, semoga diberkahi Allah. Mungkin juga kalau hadir bersama kita Pak Lurah atau Pak Camat, semoga diberkahi Allah beserta jajarannya. Semoga menjadi pemimpin yang amanat, karena dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satu golongan yang mendapatkan naungan di hari kiamat adalah pemimpin yang amanah. Pemimpin dah harus pemimpin negara, presiden, bisa juga ketua RT, ketua RW, Pak Camat, Pak Lurah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat, sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Dan ta'zim hormat juga bagi Masya Allah semua jamaah yang hadir, bapa-bapa yang istimewa, ibu-ibu yang luar biasa. Ini Masya Allah luar biasa. Jadi kayaknya udah mulai ngantuk ini. Belum ya? Ya udah deh, kalau gitu saya ceramah sampai jam 1 malam ya. Gak apa-apa ya? Alhamdulillah. Jamaah semangat, tadi syekhnya ini mulai ngantuk. Karena kita sudah isi banyak, Masya Allah. Kita mulai dari hari Selasa, besok terakhir hari Minggu, dan ini adalah acara yang ke-16 kita sudah isikan. Makanya suara saya udah sedikit serak. Ini sisa-sisa tenaga kita. Terima kasih kepada semua jemaah yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, dan terima kasih kepada Masya Allah tim Hadrah luar biasa. Ini tim internasional ya. Berapa bayarannya? 1 M ya. Kurang lebih. Masya Allah. Terima kasih kepada yang menjaga keamanan dari bangsa, dari panitia. Mudah-mudahan insyaAllah menjadi amal kebaikan di sisi Allah dan wasilah supaya mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, sehat? Masya Allah. Saya lihat ini jemaah ada sebagian dapat snack, ada sebagian tidak. Atau sudah dimakan ya? Allah. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini yang berbahagia, kita juga berada di bulan yang sangat mulia, bulan Rajab. Terjadi peristiwa yang luar biasa, Isra' dan Mi'raj. Maka kita sedikit
bicara tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu, apakah kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pasti jawabannya cinta sama Rasulullah. Tapi apakah kita mencintai Rasulullah lebih daripada diri kita sendiri? Kadang-kadang kita lupa sama Nabi, kan? Bukan kadang-kadang, sering. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking beliau mencintai kita, tak pernah lupa sama kita. Salah satu hari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha meminta doa dari Nabi. Kata Siti Aisyah, "Ud'u li ya Rasulullah." Doakan aku ya Rasulullah. Maka Rasulullah mendoakan Aisyah, "Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma a'lanat." Ya Allah, ampunilah Aisyah, ampunilah dosa yang lalu dan yang akan datang, ampunilah dosa yang tersembunyi dan yang terang-terangan. Dalam riwayat itu Siti Aisyah senang bahagia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Senang wahai Aisyah, aku mendoakan ini." Kata Siti Aisyah, "Senang banget ya Rasulullah." Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Aisyah, ketahuilah, wallahi demi Allah, ini adalah doaku kepada umatku di setiap salat." Bukan sehari sekali. Wallahi innaha la da'wati li ummati fi kulli salat. Tiap salat Rasulullah ingat sama umatnya, mendoakan umatnya supaya mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah. Allah subhanahu wa ta'ala sayang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang bersalawat kepada Rasulullah, Allah membalas. Bukan lagi orang yang membalas, Allah membalas. Allah bersalawat kepada kita 10 kali. Sekali aja salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah salawat kepada kita 10 kali. Dan dicatat sebagai 10 pahala, dan dihapuskan 10 dosa, dan diangkat darjatnya 10 darajat hanya dengan sekali bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi yang mulia, ini kekasih Allah, Nabi yang selalu sabar, yang selalu terima apa yang diberikan oleh Allah, senang dengan takdir Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa hidup mendapatkan banyak ujian dan cobaan. Karena orang semakin dekat sama Allah, semakin berat ujiannya. Oh, kalau gitu, tak usah kita dekat-dekat ya. Tak usah dekat kita sama Allah, jauh-jauh aja supaya selamat dari ujian, kata. Nah, semua manusia, Muslim namun kafir, laki atau perempuan, siapapun dia, kalau namanya manusia, di dunia ini akan mendapatkan ujian dan cobaan. Kalau orang mukmin, kalau orang yang dekat sama Allah mendapatkan ujian yang berat, betul. Tapi Allah kasih kesabaran, Allah kasih ketenangan, Allah kasih kemudahan. Kesulitan itu akan digantikan oleh Allah menjadi kemudahan. Nabi Yunus alaihi salatu wassalam dalam perut ikan, ujiannya berat. Kita tidak pernah masuk dalam perut ikan, tapi ikan masuk dalam perut kita. Nabi Yunus dalam perut ikan, tidak ada dia nangis, tidak ada dia teriak, tolong aku, tolong aku, tolong aku. Selama dalam perut ikan, hanya ingat sama Allah, hanya menyebut nama Allah, La ilaha illa anta subhanak, inni kuntu minal zalimin. Tenang, ada Allah, saya tidak takut lagi. Nabi Musa dengan kaumnya lari kabur dari Mesir, mau selamat dari Fir'aun dan tentara, karena disiksa, dibunuh. Maka dikejar sama Fir'aun, mau bunuh mereka. Nabi Musa dengan kaumnya lari kabur, berjalan-jalan, berhenti, karena depan mereka sudah ada laut. Mau kabur kemana? Kanan kiri gak ada tempat untuk bisa lari, bisa kabur, gak ada. Belakang tentara, depan laut.
Orang yang imannya kurang, yang jauh dari Allah, apa yang dia bilang? Inna lamudrakun. Wahai Musa, ini akan ditangkap oleh Fir'aun. Kita akan dibunuh. Gara-gara kamu ini kita bisa ini. Apa kata Nabi Musa dalam kondisi seperti itu? Oh, benar juga ya, kita dibunuh. Orang yang beriman itu, apapun keadaannya, hatinya itu tenang. Dia tahu ini Allah sudah mentakdirkan. Alhamdulillah. Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Kata Nabi Musa, tidak, jangan bilang seperti itu. Allah bersama saya. Allah yang akan memberikan petunjuk kepada saya. Habis itu langsung Allah mengizinkan Nabi Musa, pukullah laut dengan tungkatnya. Tungkat biasa. Tungkat biasa. Bukan tungkat yang turun dari langit ke dia. Ya. Jadi dengan tungkat itu terjadi mukjizat Allah. Terbuka laut. Dan berjalan dengan kaumnya sampai selamat dari Fir'aun dan tentara. Kenapa? Karena orang beriman selalu percaya dengan Allah. Apapun yang terjadi, alhamdulillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Allah karuniai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan terbaik, diberikan istri yang salihah, Siti Khadijah, dan Siti Khadijah melahirkan 6 anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siti Khadijah cukup tua waktu Rasulullah menikahi, tapi Allah karuniai 6 anak dia melahirkan. Dan 1 anak lagi dilahirkan sama perempuan lain, istri yang lain. Yang luar biasa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat putus Siti Khadijah, dukungannya, hartanya, kesayangan, maka Siti Khadijah dicabut nyawanya oleh Allah. Kurang lebih di tahun 10 setelah bi'tsah, setelah mulai mendapatkan wahyu. Jadi umur Rasulullah pada saat itu 50 tahun. Karena Rasulullah mulai dakwah umur 40. Lebih setelah 10 tahun setelah mulai dakwah, istrinya Siti Khadijah wafat. Tapi Rasulullah sabar. Supaya tahu bagaimana Rasulullah cinta dengan Khadijah. Jangan dikira ini istri yang biasa. Nah, kata sahabat, setelah hijrah, udah berapa tahun itu di Madinah, Rasulullah masih ingat sama Khadijah. Datang orang, Rasulullah menyambut orang itu dengan sambutan yang luar biasa. Ahlan, selamat datang. Rasulullah buka bajunya, taruh seperti karbet. Silahkan duduk di atas baju saya. Dikasih makanan, dikasih minuman. Terus saat mereka mau pulang, Rasulullah kasih hadiah terbaik supaya bawa pulang. Kata sahabat, oh kenapa ini? Ini pertama kali kita lihat orang ini. Kata Rasulullah, ini teman Khadijah ini. Rasulullah cinta sama Khadijah dan cinta sama teman Khadijah. Saking cinta sama Khadijah, Rasulullah saking sering ingat sama Khadijah, Siti Aisyah cemburu. Kata Siti Aisyah, Khadijah mulu. Khadijah. Allah sudah menggantikan dengan yang lebih baik, yang lebih cantik, yang gadis. Satu-satunya istri Rasulullah yang gadis itu Siti Aisyah. Yang lain semua janda. Yang pertama Siti Khadijah itu Rasulullah suami yang ketiga. Dia pernah nikah 2 kali cerai. Rasulullah yang ketiga. Istri Rasulullah SAW yang kedua, tahu siapa? Tak tahu juga. Karena cinta sama Rasulullah. Bukan tahu apa-apa ini. Siti Saudah. Kurang lebih waktu Rasulullah nikah dengan dia umurnya 80 tahun. Jadi Rasulullah sebetulnya saat nikah dengan perempuan itu bukan hawa nafsu dia, tidak. Itu perintah dari Allah. Allah yang suruh nikah sama ini atau ini atau ini atau ini. Itu pilihan Allah bagi Nabi. Maka semua itu Rasulullah janda kecuali Siti Aisyah yang gadis. Maka dia cemburu, kata Aisyah, aku lebih cantik, aku gadis, aku lebih baik. Kata Rasulullah, Allah tidak pernah menggantikan yang lebih baik daripada Khadijah. Tak ada yang lebih baik. Siti Khadijah meninggal.
Rasulullah terima, alhamdulillah. Mau gimana lagi kan? Rasulullah semasa hidup, tadi saya bilang anak Rasulullah 7 kan, 6 dari Khadijah dan 1 dari satu lagi. Yang luar biasa semasa hidup Rasulullah, tahu berapa anak meninggal? Ini 7 kan? Rasulullah saat masih hidup meninggal 6, sisa 1, Siti Fatimah. Itu aja yang tersisa dari semua anaknya. Jadi kata sahabat, Rasulullah seperti ini ujiannya. Anaknya meninggal, dikatakan beliau jahat, bodoh, gila, sahir oleh Quraisy, diusir dari Makkah, dikeluarkan dari Makkah. Rasulullah untuk keluar dari Makkah meneteskan air mata. Wahai Makkah, engkau adalah tanah yang paling suci, yang paling mulia. Kalau saya tidak diusir sama Quraisy, saya tak bakal keluar, kata Rasulullah. Sayang sama Makkah, tapi terpaksa keluar. Ya udah, bagaimana lagi? Dia kejar lagi, bukan hanya diusir, dia kejar sama Quraisy. Kata Abu Jahal, barang siapa yang bunuh Muhammad, saya kasih 100 unta. 100 unta berarti seperti 100 mobil. Pada zaman dulu unta itu seperti mobil berharga. 100 unta saya kasih kepada orang yang bunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tersembunyi di gua bersama Abu Bakar berdua. Abu Bakar sedih. Ya Rasulullah, kamu Nabi, kok seperti ini, diusir, dikejar, kita takut, kita sembunyi di sini. Apa kata Nabi dalam kondisi seperti itu? Ya ada dia sedih. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahibnya, kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, janganlah sedih, Allah bersama kita. Itulah orang beriman. Betul ada ujian, betul ada cobaan, tapi hatinya tenang, Allah kasih kesabaran. Syekh, ini Nabi ini. Kita orang biasa, bukan Nabi. Lihat saudara kita yang berada di Palestina. Semoga Allah bebaskan Palestina dari Zionis Yahudi. Amin. Wallahi, ada seseorang papa yang masih muda di rumah sakit, selesai operasi, putus 2 kakinya dari lututnya, terputus, tak bisa jalan lagi. Dalam kondisi seperti itu, demi Allah papa itu senyum saja. Terekam dan ditanya, Pak, kenapa senyum-senyum aja ini? Kata dia, alhamdulillah, ini takdir Allah bagi aku. Pasti takdir Allah itu baik. Seseorang ibu saat anaknya meninggal dibunuh oleh Zionis Yahudi, demi Allah, ibu itu saat duduk, dia senyum dan kata ibu, alhamdulillah, semoga anak saya ini memberikan syafaat kepada saya di hari kiamat. Terima ujian ini dengan senang hati. Ini dari Allah, pasti baik. Alhamdulillah. Kakak saya almarhum Syekh Ali Jabir masih ada voice note beliau saat kejadian di acara di Bandar Lampung. Dia lagi duduk mengajarkan anak kecil perempuan di sebelah kiri, mengajarkan Al-Fatihah supaya bacaannya benar. Karena kalau kita salat harus baca Al-Fatihah. Kalau orang salat tidak baca Al-Fatihah, apakah salatnya sah? Tidak diterima salat seseorang kalau tidak membaca Al-Fatihah. Dan banyak dari ulama mengatakan kalau Al-Fatihahnya salah, salatnya batal. Jadi Al-Fatihah minimal, baca Al-Fatihah dengan bacaan yang benar. Jangan dibaca dengan bacaan yang salah sampai berubah arti. Maliki yaumiddin, Allah memiliki hari kiamat. Maliki yaumiddin diganti dengan huruf ta. Jadinya apa? Allah memiliki hari buah tin. Hari kiamat jadi hari buah tin karena satu huruf berubah. Hati-hati. Maka almarhum mengajarkan anak kecil itu Al-Quran, Al-Fatihah. Tiba-tiba datang anak muda dari sebelah kanan. Ini masalah terjaga baik-baik ini.
Dari sebelah kiri aman juga. Dari belakang aman juga. Dari depan alhamdulillah. Dari atas aman. Alhamdulillah. Datang anak muda lari-lari dari sebelah kanan bawa pisau tusuk almarhum Syekh Ali Jabir di tangannya. Ya luar biasa. Saat kita tanya, bagaimana kabarnya ini Syekh Ali Jabir? Habis kejadian itu langsung kecil. Dia kirim voice note, alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebetulnya waktu kejadian ini, wallahi hati saya tenang. Dan yang saya pikirkan pada saat itu, bagaimana saya bisa selamatkan bapak tadi. Karena habis dia tusuk Syekh Ali Jabir, dia mau kabur, tapi ditarik sama jamaah, jatuh ke bawah, dibukul sama jamaah. Ada yang tendang, ada yang pukul pakai kursi, ada yang pukul pakai tangan. Almarhum langsung berdiri di atas panggung. Jamaah, tolong jangan ada yang pukul dia. Kasihan bapak itu. Diselamatkan. Ya Allah. Dalam kondisi seperti itu, bukan hanya hati tenang, malah selamatkan orang yang menyakiti dia. Kalau kita ikut pukul dia. Tapi Syekh Ali Jabir, enggak, beda. Apa kelebihannya Syekh Ali Jabir bisa tenang seperti itu, bisa maafkan orang seperti itu, bisa datang ke Indonesia hijrah, tinggalkan orang tua di Madinah. Orang tua saya masih hidup, alhamdulillah, menetap di Madinah. Tinggalkan orang tua, tinggalkan saudara, tinggalkan kenikmatan hidup, datang ke Indonesia, tinggal di kos di Jakarta, makanannya sehari-hari 1 Indomie. Benar, dia menceritakan, dulu saya makan 1 Indomie aja, susah hidup. Tapi hati saya tenang. Apa kelebihannya kok bisa tenang? Di Palestina kok bisa tenang seperti itu? Rasulullah kok bisa tenang? Kenapa seperti itu? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanyalah dengan Al-Quran hatinya tenang. Tulis di YouTube atau di Google, para penghafal Quran di Palestina. Silahkan lihat sendiri. Makanya orang di sana sabar, siap untuk berjuang. Ibu saat melahirkan anak, dia tahu anak ini bisa jadi dibunuh, tapi masih semangat melahirkan anak lagi. Dibunuh semua anaknya. Kata ibu, tidak apa-apa, saya melahirkan anak lagi. Dia siap, tidak ada dia sedih, nangis, tidak. Kebanyakan seperti itu. Ya pasti bukan 100%. Kebanyakan tadi seperti itu. Sabar, tenang, ridha. Karena dekat sama Al-Quran. Demi Allah, orang yang dekat sama Quran hatinya tenang. Tahu Uthman bin Affan? Pernah dengar nama ini? Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khalifah yang ke salah. Tertipu ini. Khalifah yang ketiga. Khalifah yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah yang kedua Umar Ibn Khattab. Khalifah yang ketiga Uthman Ibn Affan. Yang keempat Ali Ibn Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in. Uthman Ibn Affan satu-satunya manusia di dunia yang pernah mendapatkan 2 anak perempuan Nabi. 2 anak Nabi yang perempuan. Jadi Rasulullah anaknya 4 perempuan, 3 laki-laki. 2 anak perempuan ini nikah sama Uthman bin Affan. Jadi dia nikah sama anak Rasulullah SAW. Lalu waktu berjalan, istri Uthman meninggal. Anak Rasulullah SAW meninggal. Lalu Uthman bin Affan sedih. Maka Rasulullah nikahkan dengan anak perempuannya 1 lagi. Tidak ada manusia seperti Uthman. Makanya dinamakan Dzun Nurain, yang mendapatkan 2 cahaya. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu pernah dikasih tahu sama Nabi, wahai Uthman, kamu akan meninggal syahid. Kamu akan dibunuh ini, wahai Uthman. Uthman ini, dia waktu pemimpin, terjadi fitnah besar, terus ada yang namanya Khawarij tidak menerima beliau menjadi pemimpin, maka sebagian melawan sampai orang masuk dalam rumahnya,
dan bunuh dia. Bagaimana kondisi dia saat masuk orang ke rumah dan bunuh dia? Wallahi Uthman bin Affan sedang duduk membaca Al-Quran dan darahnya tumpah di atas Al-Quran. Uthman bin Affan saking dekat sama Quran, berdiri salat malam hari qiyamul lail. Dalam satu rakaat Uthman bin Affan baca 30 juz. Kalau ibu-ibu berapa juz baca di malam? Oh, bukan berapa juz dibaca, berapa juz diminum. Sebelum tidur minum juz, bukan baca juz. Kalau baca Quran, saya lihat mana jemaah buka Quran baca Bismillahirrahmanirrahim. Nanti aja. Oh, bagaimana disuruh baca berapa juz? Tidak bisa. Baru Bismillah udah ngantuk kata. Uthman bin Affan saking hatinya dekat sama Quran, ya Allah khatam 30 juz dalam satu rakaat. Kondisi saat orang masuk ke rumah bunuh dia tenang, duduk baca Al-Quran. Tidak ada dia takut. Itulah orang kalau hatinya sudah terisi dengan Quran. Apapun keadaannya, sabar, tenang. Wallahi demi Allah, anak kecil di Palestina kakinya terluka, maka mau dijahit di rumah sakit. Tadi kehabisan obat pada saat itu karena Zionis Yahudi tidak mengizinkan obat masuk ke Palestina sampai kehabisan obat, kan banyak orang yang sakit. Anak kecil ini bagaimana bisa bertahan saat dijahit kakinya? Tidak bisa disuntik, tidak bisa diinfus, tidak bisa dikasih bius, tidak. Anak kecil dalam kondisi seperti itu dijahit kakinya, wallahi dia membaca ayatul Quran. Bisa lihat videonya di sosial media ada. Baca Quran, dijahit kakinya. Tidak ada dia. Tidak ada. Tenang. Hilang rasa sakit itu. Kenapa? Bilal ibn Rabah dia menjelaskan. Kata Bilal ibn Rabah kepada para sahabat, karena sahabat bertanya, wahai Bilal, bagaimana kamu bisa sabar saat disiksa oleh Quraisy? Quraisy itu saat Bilal masuk Islam, mereka karena Bilal ini awalnya budak, maka diambil, ditahan, dibukul, dilepas semua bajunya, diikat kakinya pakai tali, terus tali itu diikat di kuda, kuda itu tarik Bilal sampai semua badannya itu apa namanya? Ya itu tadi. Sampai kulitnya udah ya Allah semua luar biasa, diangkat batu yang besar, ditaruh di atas perutnya, dibukul sepanjang hari sepanjang malam. Sahabat aja melihatnya heran bagaimana bisa sabar. Setelah Abu Bakar As-Siddiq bebaskan Bilal, datang bayar sekian untuk bebaskan Bilal, sahabat bertanya, wahai Bilal, kita lihat kamu sabar aja, kok bisa seperti itu? Kata Bilal, ada di dalam hati saya rasa iman, manisnya iman, kata dia. Manisnya iman, halawatul iman. Kemudian di badan saya ada rasa siksa mereka, tapi lebih kuat rasa iman yang berada dalam hati saya. Maka saat disiksa oleh mereka, saya tidak terasa sakit lagi. Paham enggak? Bukan saya sakit dan saya tahan, saya mau tahan, saya malu nangis, saya tidak. Tidak. Kata Bilal, kesakin iman yaitu dia sedang menikmati manisnya iman, saya tidak terasa lagi saat disiksa. Makanya anak kecil itu saat baca Quran, dia tidak terasa sakit. Dijahit karena dia nangis, karena dia sedang merasakan manisnya iman, manisnya Quran itu. Uthman bin Affan berdiri satu rakaat qiyamul lail 30 juz, gak sakit kakinya, gak pegel. Kenapa? Menikmati itu rasa iman, rasa manisnya Al-Quran itu. Rasulullah juga seperti itu sallallahu alaihi wasallam. Salat sampai kakinya bengkak. Kapan dia tahu kaki sudah bengkak? Habis selesai salat. Selama salat tidak terasa gitu. Kenapa tidak terasa? Karena menikmati Al-Quran itu. Kalau kita belum merasakan itu, kita baca nanti aja. Kenapa? Karena Quran mohon maaf belum masuk ke hati.
Al-Quran Bapak Ibu bukan di otak. Jangan salah paham. Banyak manusia kira Quran masuk ke otak, maka dia datang ibu-ibu, Syekh, saya sudah tua ini, saya hafal Quran hari ini, hafal 1 halaman, besok hilang halaman ini. Saya hafal lagi, hilang lagi. Saya hafal lagi, hilang lagi. Bagaimana? Quran itu bukan di otak, Quran itu di hati. Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Quran wahyu dari Allah turun melalui malaikah Jibril. Kemana? Ke hatimu wahai Nabi Muhammad. Quran itu ke hati. Makanya terbukti Bapak Ibu di Indonesia ini. Tak perlu lagi saya ceritakan Arab, Nabi, sahabat, orang Indonesia. Anak masih muda, badannya tidak sehat sama sekali, tidak bergerak. Akalnya, otak tidak sehat. Di mata manusia, mohon maaf, orang seperti itu dianggap gila. Tak sehat badan, tak sehat otak, tak jelas kalau dia ngomong. Tapi ini hafal 30 juz, nomor halaman dia hafal, nomor ayat dia hafal, nomor surat dia hafal. Namanya Najah. Saking almarhum memuliakan Najah, mencium tangan Najah, mencium kepala Najah, dan mencium kakinya Najah. Ulama besar, terkenal, dihormati, dicium tangannya, dia cium kakinya Najah. Syekh Ali Jad, mungkin Najah ini tidak pernah dicium kakinya sama ibunya sendiri, tapi dia cium kakinya sama Syekh Ali Jad. Saking beliau mencintai Ahlul Quran, memuliakan Ahlul Quran. Begitu Syekh Ali Jabir, saking Al-Quran itu mulia di hati dia. Yang luar biasa itu. Najah badan tak sihat, akal tak sihat, kok bisa dia hafal 30 juz? Hatinya suci, hatinya sehat. Orang yang buta saya ketemu di Indonesia, orang Indonesia buta, hafal 30 juz. Kenapa? Kenapa bisa kita enggak? فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Sesungguhnya bukan mata yang buta kata Allah, tetapi hati yang buta. Kalau hati sudah buta, tak bakal bisa hafal Quran, tak bakal bisa baca Quran, tak bakal bisa menikmati Quran. Makanya orang yang dekat sama Quran, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik orang di antara kalian yang belajar Quran dan mengajarnya. Kenapa? Karena Quran ibadah hati. Pasti orang hatinya bersih kalau bisa dekat sama Quran. Sampai dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, keluarga Allah dari kalangan manusia. Keluarga Allah? Siapa keluarga Allah? Siapa yang dimuliakan oleh Allah dianggap keluarga sendiri? Keluarga yang paling istimewa dari manusia, yang terbaik di sisi Allah. Kata Rasulullah, keluarga Al-Quran. Yang dekat sama Quran, dekat sama Allah. Karena orang yang dekat sama Quran, pasti hatinya suci, pasti hatinya bersih. Kalau belum bisa dekat sama Quran, oh hati-hati, ini ada masalah di hati kita. Semoga kita sama-sama mendapatkan hati yang bersih, hati yang suci, hati yang selalu terisi dengan Al-Quran, yang akan menikmati Al-Quran. Semoga kita mendapatkan umur panjang, bisa bertemu dengan bulan Ramadan, dan bisa akan menikmati salat tarawih berjamaah. InsyaAllah nanti imamnya di sini baca 3 juz di tiap malam. Baca Al-Hakumut Takasur, Qul. Jadi Qul. Masya Allah. Senang orang Indonesia. Qul aja, Qul aja.
Mudah-mudahan kita bisa menikmati Al-Quran, ya. Amin ya Rabbal Alamin. Sama-sama mendapatkan keberkahan Al-Quran di dunia dan sama-sama juga mendapatkan syafaatul Quran nanti di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada salah atau ada kekurangan atau ada kelebihan atau kata-kata yang kurang sopan, saya mohon dimaafkan. Dimaafkan enggak ya? Segala kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri aku sendiri dan dari syaitan. Sebelum saya tutup dengan doa, kita memberikan kesempatan untuk investasi akhirat yang ingin mendapatkan pahala jariah, dan pahala itu dari Al-Quran lagi. Al-Quran satu-satunya ibadah yang Allah memberikan pahala berhuruf. Tidak ada selain Quran. Quran saja yang dikasih satu huruf kita baca dikasih 10 kebaikan. Satu kalimat aja udah berapa huruf itu? Berapa kali kita ulangi dapat banyak pahala. Anak-anak di pesantren sana situ banyak yang butuh makan, butuh minum, butuh tempat tinggal, butuh guru, butuh ini. Banyak mereka yang tidak bisa, anak yatim, miskin. Kita bantu mereka dengan harta kita menjadi ahlul Quran. Walaupun kita belum hafal, tapi anak itu hafal, kita dapat pahala yang sama, kata Rasulullah dalam hadisnya, mendapatkan pahala yang sama dan tidak mengurangi pahala mereka, karena kita wasilah bagi mereka untuk baca Quran, hafal Quran. Semoga insyaAllah sama-sama menjadi ahlul Quran dan mendapatkan rezeki yang berkah yang bisa dimanfaatkan untuk ahlul Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak yang dirahmati Allah, mari kita sempurnakan majlis ini dengan sama-sama sedekah untuk ahlul Quran. Siap bersedekah? Apakah dengan bersedekah harta kita akan habis? Apakah dengan sedekah rezeki kita akan berkurang? Tidak. Firman Allah dalam hadis kursi, anfiq unfiq alaih. Yuk kita investasi akhirat. Insya Allah petugas akan berkeliling sambil kita baca sholawat.